audit mengenai kasus kecurangan Enron dan keterlibatan KAP Anderson. Kasus Enron merupakan salah satu skandal akuntansi terbesar yang berdampak terhadap dunia bisnis serta profesi audit. Enron adalah perusahaan energi besar di Amerika Serikat yang pernah dianggap sebagai perusahaan energi paling besar di dunia. Namun, pada tahun 2021, perusahaan tersebut mengalami kebangkrutan akibat terungkapnya manipulasi laporan keuangan secara tidak wajar. Manajemen Enron melakukan berbagai cara untuk membuat keuangan perusahaan terlihat baik di mata investor. Salah satunya dengan cara menyembunyikan utang dan menaikkan laba secara tidak wajar. Dalam kasus ini, KAP Anderson juga menjadi sorotan karena dianggap gagal dalam menjalankan audit secara independen dan juga profesional. Akibat skandal tersebut, ribuan pegawai kehilangan pekerjaan, investor mengalami kerugian besar, dan kepercayaan masyarakat terhadap auditor menurun drastis. Pertama, lemahnya pengawasan manajemen terhadap transaksi dan laporan keuangan perusahaan. Kedua, adanya konflik kepentingan antara auditor dan juga perusahaan. Dalam kasus ini, KAP Anderson tidak hanya bertindak sebagai auditor, tetapi juga sebagai jasa konsultasi untuk perusahaan Enron. Hal ini menyebabkan independensi auditor menjadi terganggu. Ketiga, kurangnya transparansi dalam penyajian laporan keuangan. Informasi penting terkait utang dan kondisi keuangan perusahaan tidak disampaikan secara jelas kepada investor. Kelemahan-kelemahan tersebut menyebabkan praktek fraud dapat berlangsung secara lama tanpa terdeteksi secara tepat. Berdasarkan pemeriksaan terhadap kasus Enron, kelompok kami menemukan beberapa temuan audit. Temuan yang pertama yaitu memanipulasi laba, yang mana agar perusahaan terlihat lebih menguntungkan. Temuan kedua adalah penyembunyian utang perusahaan melalui Special Purpose Entity atau perusahaan khusus. Temuan yang ketiga adalah kegagalan auditor dalam mempertahankan independensi selama proses audit berlangsung. Selain itu, auditor juga dinilai tidak profesional karena tidak mengungkapkan kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya kepada publik. Dampak dari tindakan tersebut mengakibatkan kerugian yang besar bagi investor dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap laporan keuangan perusahaan. Berdasarkan hasil analisis dan pemeriksaan, ditemukan bahwa Enron melakukan manipulasi laporan keuangan dengan menyembunyikan kewajiban perusahaan dan meningkatkan laba secara tidak wajar. Selain itu, KAP Anderson dinilai gagal dalam menjalankan tanggung jawab secara independen dan profesional. Nah, dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal perusahaan tidak dilakukan secara efektif dan pengawasan audit tidak dilakukan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan sistem pengendalian internal dan juga peningkatan independensi auditor agar kasus serupa tidak terjadi di masa mendatang. Sebelum menyusun laporan audit, auditor harus melalui beberapa tahapan audit terlebih dahulu, agar hasil audit dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya. 1. Perencanaan audit. Tahap pertama adalah perencanaan audit. Pada tahap ini, auditor menentukan tujuan audit, memahami kondisi perusahaan, mengidentifikasi risiko, serta menentukan prosedur audit yang akan dilakukan. Dalam kasus Enron, auditor seharusnya dapat mengenali adanya risiko manipulasi laporan keuangan sejak tahap perencanaan. Pengumpulan bukti audit. Tahap kedua adalah pengumpulan bukti audit. Auditor mengumpulkan berbagai dokumen dan informasi seperti laporan keuangan, transaksi perusahaan, bukti penjualan, serta melakukan wawancara dengan pihak terkait. Bukti audit digunakan untuk memastikan apakah laporan keuangan disajikan secara wajar atau terdapat indikasi kecurangan. Yang ketiga, pengujian dan analisis. Setelah bukti terkumpul, auditor melakukan pengujian dan analisis terhadap data perusahaan. Auditor akan membandingkan data, memeriksa keaslian transaksi, dan mengevaluasi sistem pengendalian internal perusahaan. Dalam kasus Enron, ditemukan adanya pendapatan fiktif dan penyembunyian utang perusahaan. Yang keempat, penyusunan temuan audit. Tahap berikutnya adalah menyusun temuan audit.
Auditor mencatat berbagai masalah atau penyimpangan yang ditemukan selama proses pemeriksaan. Temuan audit biasanya berisi kondisi yang ditemukan, penyebab, dampak, dan rekomendasi perbaikan. 5. Penyusunan laporan audit. Setelah seluruh proses audit selesai, auditor menyusun laporan audit. Laporan audit berisi opini auditor terhadap laporan keuangan perusahaan berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan. Yang keenam, penyampaian opini audit. Pada tahap akhir, auditor memberikan opini audit. Opini audit dapat berupa yang pertama, opini wajar tanpa pengecualian, yang kedua, opini wajar dengan pengecualian, yang ketiga, opini tidak wajar, dan yang terakhir, tidak memberikan pendapat. Dalam kasus yang terdapat kecurangan material, auditor dapat memberikan opini dengan pengecualian atau opini tidak wajar. Setelah memahami tahapan penyusunan audit, berikut kami tampilkan contoh laporan audit yang memiliki temuan kecurangan beserta bagian-bagiannya. Nah, ini dia contoh laporan audit. Jadi, pada bagian atas laporan terdapat identitas kantor akuntan publik atau KAP yang melakukan audit. Kalau di kasus ini yaitu Kurniawan dan rekan. Di bagian ini tercantum logo KAP, alamat kantor, nomor izin usaha, nomor laporan audit, serta informasi kontak auditor. Selanjutnya terdapat judul laporan yaitu Laporan Auditor Independen. Judul ini menunjukkan bahwa auditor memberikan penilaian secara independen terhadap laporan keuangan perusahaan PT Maju bersama TBK. Pada bagian berikutnya terdapat opini audit, yaitu opini dengan pengecualian. Opini ini diberikan karena auditor menemukan adanya indikasi kecurangan dalam laporan keuangan perusahaan. Auditor menemukan adanya rekayasa pendapatan fiktif dan pembentukan piutang usaha fiktif yang menyebabkan laporan keuangan menjadi tidak disajikan secara wajar. Selanjutnya, terdapat bagian basis untuk opini dengan pengecualian. Bagian ini menjelaskan alasan auditor memberikan opini tersebut. Dalam laporan ini dijelaskan bahwa perusahaan melakukan manipulasi pendapatan sebesar 15,2 miliar dan piutang fiktif sebesar 7,8 miliar. Akibatnya, laporan keuangan perusahaan menjadi overstated atau lebih tinggi dari kondisi sebenarnya. Pada bagian selanjutnya, terdapat penjelasan mengenai kecurangan dalam pengakuan pendapatan serta prosedur audit yang dilakukan auditor. Auditor melakukan konfirmasi kepada pelanggan, pengujian dokumen penjualan, dan analisis terhadap tren penjualan perusahaan. Di bagian akhir laporan terdapat tanggung jawab manajemen dan tanggung jawab auditor, serta tanggal audit, tanda tangan auditor, dan nama kantor akuntan publik sebagai bentuk pengesahan laporan. Biasanya juga terdapat tanda tangan di dalam laporan tersebut. Tanda tangan tersebut dari kantor akuntan publik yang mengaudit perusahaan. Dari laporan audit tersebut dapat disimpulkan bahwa perusahaan mengalami masalah pengendalian internal dan terdapat indikasi fraud yang memengaruhi kewajaran laporan keuangan perusahaan. Whatever. Yeah, the wonderful thing about that is that it speaks to people.